Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, amma ba'd. Para sahabat pemirsa Spema Surabaya yang berbahagia, terkhusus untuk anak-anak saya yang tercinta di rumah, mudah-mudahan kalian tetap istiqomah, tetap sabar berpuasa, sehingga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya untuk kalian semuanya, sehingga bulan Ramadan ini benar-benar menjadi bulan transformasi untuk mendapatkan petunjuk untuk langkah kita ke depan untuk menjadi lebih baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat dengan tema jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan. Ini terinspirasi dari apa yang sudah dituturkan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Balasan apakah yang layak untuk didapatkan oleh orang yang berbuat baik selain kebaikan? Tidak ada. Jadi kebaikan hanya akan berbalaskan kebaikan. Sebaliknya, jika kita berbuat buruk, keburukan pula yang akan kita tuai. Anak-anak yang berbahagia dan seluruh pemirsa Spema Surabaya, kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun, dalam bentuk apapun, dimanapun dan kapanpun tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan tercatat rapi oleh Allah. Karena Allah, CCTV Allah ada di mana-mana. Baik memantau perbuatan kita secara lahir atau perbuatan secara batin, semuanya akan terpantau. Tidak ada yang tersimpan karena semuanya terpantau oleh Allah. Secara lahiriah malaikat akan memantau kita, secara batinnya Allah sendiri juga akan merekam semua perbuatan kita. Oleh karena itu, sebagai duta agama Islam, kita ini adalah sebagai dutanya Allah yang ada di bumi, yaitu sebagai khalifah Allah. Kita punya kewajiban untuk menebarkan kebaikan sebanyak mungkin kepada siapapun, bahkan kepada apapun. Tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang maupun benda-benda yang lainnya. Pentingnya berbuat baik ini adalah hakikatnya karena kebaikan itu akan kembalinya kepada kita sendiri. Sebagaimana firman Allah di surat Az-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat baik meskipun sekecil biji dzarrah, maka Allah pasti akan membalasnya. Barang siapa yang berbuat buruk sekecil apapun, Allah juga akan membalasnya. Lantas bagaimana Allah akan mengetahui semua perbuatan kita? Hakikatnya semua perbuatan kita tidak tercatat. Secara konsep Allah menciptakan malaikat untuk mencatat amal kita, tapi secara sistem semua apa yang menjadi bagian dari diri kita atau apapun yang bersentuhan dengan kita akan menjadi saksi kelak. Sehingga Nabi memberi nasihat kepada para sahabat, jika kamu selesai sholat fardu, maka berpindahlah tempat untuk melaksanakan sholat sunnah. Artinya apa? Tempat yang kita duduki untuk sholat itu akan menjadi saksi kita. Bayangkan sebuah keramik atau mungkin lantai, sajadah dan sebagainya yang kita duduki atau yang dimana kita jadikan tempat berdiri untuk sholat, itu menjadi saksi kita. Artinya apa? Mereka berbicara di depan Allah. Sehingga sebagaimana kita tahu juga di surah Yasin, Allah juga berfirman bahwasanya kelak di akhirat semua mulut ini terkunci, tidak ada yang bisa berbicara. Justru tangan kita ini berbicara. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah tangan mereka. Dan kaki kita akan menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum, dan kaki kita ini akan menjadi saksi di depan Allah.
Bayangkan, ini seperti benda yang tidak bisa berbicara, tapi di hadapan Allah, kaki kita akan menjadi saksi, tangan kita akan berbicara. Dan Rasul juga sudah menyampaikan, tempat yang kita duduki untuk sholat, tempat kita untuk melakukan amal sholat akan menjadi saksi. Artinya anak-anak, yang perlu kita perhatikan, gadget yang kita pegang ini ke depan juga akan menjadi saksi di hadapan Allah. Apa yang sudah kita lakukan dengan perangkat ini? Apa yang sudah kita akses ketika kita berselancar di dunia maya? Ketika kita menggunakan sosial media, apa yang kita ucapkan di sosial media? Semuanya tercatat dengan rapi dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Meskipun perbuatan kita itu hanya sekecil biji dzarrah. Sekecil biji dzarrah artinya adalah ulama menafsirkan ini adalah seperti butiran debu yang kecil sekali. Sekecil itu pula Allah akan membalasnya. Dan balasannya akan berlipat ganda. Ketika kita berbuat baik, maka balasan kebaikan akan berlipat ganda. Filosofinya adalah sebagaimana kita tahu, kalau kita berada di tempat yang sunyi gitu kan, kemudian kita berteriak, maka akan ada gema yang kembali ke kita. Kita bersuara satu kali, gema yang kembali kita akan beberapa kali. Seperti itulah nanti balasan Allah. Jadi mari kita tetap bersemangat untuk berbuat kebaikan. Mari kita tebar sebanyak-banyaknya kebaikan. Jangan pernah kita terlena untuk berbuat hal buruk sekecil apapun. Bahkan kita juga dipesan bahwasanya berkatalah yang baik, atau jika tidak bisa maka sebaiknya diam. Kul khairan, berkatalah yang baik, au liyasmut, atau diam. Artinya apa? Jika nggak bisa berucap yang baik, diamlah. Jika tidak bisa berpikir yang baik, maka lebih baik jangan sampai berpikir hal yang negatif. Jika hati kita ini tidak bisa merenung atau merasakan merenung hal-hal yang positif, sebaiknya kita usahakan untuk tidak bisa memikirkan atau merenung hal-hal yang negatif. Anak-anak yang berbahagia dan seluruh pemirsa Spema Surabaya, di bulan Ramadan ini adalah momen yang terbaik untuk kita memulai melakukan transformasi dalam segala hal. Kita memulai segala sesuatunya adalah dengan satu tujuan, semuanya adalah dalam koridor kebaikan. Oleh karena itu anak-anak, penting sekali niat, penting sekali tekad. Oleh karenanya semua amal ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah, semuanya rukun yang pertama adalah niat. Karena niat ini yang akan menentukan bagaimana nilai dari perbuatan itu. Nah, ini di bulan Ramadan kita niatkan, kita tekadkan pada detik ini, pada waktu ini, pada hari ini, pada bulan Ramadan ini kita mulai, kita menebar sebanyak mungkin kebaikan kepada siapapun. Tebar kebaikan melalui apa? Melalui senyum kita yang baik. Melalui apa? Melalui ide dan pemikiran kita yang baik. Melalui apa? Mulai tutur kata kita yang baik kepada orang tua kita, kepada teman kita, tetangga kita, pada siapapun berucap yang baik. Dan tentunya yang terakhir adalah kita bertindak yang baik. Dan insya Allah kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah akan tercermin di dalam pribadi kita sebagai seorang muslim yang berakhlakul karimah, sehingga sesuai dengan misi Rasulullah SAW diutus ke bumi ini, yaitu tujuannya cuma satu, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku mengutus kamu tidak lain hanyalah satu tujuan, untuk menyempurnakan akhlak. Saya yakin insya Allah kalian semuanya punya tekad untuk menjadi generasi muslim yang berakhlakul karimah, dan insya Allah ada di tangan kalian lah masa depan Islam dan kejayaan Islam yang ada di bumi ini. Terima kasih, itu aja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.